Keindahan dan wangi bunga mawar dapat dijadikan obat dan sinar matahari sebagai makanan. Kebaikan dan kegagalan kita tidak dapat dipisahkan, seperti kekuatan dan materi. Ketika mereka berpisah, manusia tidak ada lagi. Orisinalitas tumbuh subur dalam keterasingan yang bebas dari pengaruh luar. Para ilmuwan masa kini berpikir secara mendalam, bukan berpikir jernih. Seseorang harus waras untuk dapat berpikir jernih, namun seseorang dapat berpikir secara mendalam dan menjadi gila. Untuk mengenal satu sama lain, kita harus menjangkau melampaui lingkup persepsi indera kita. Marconi adalah orang yang baik. Biarkan dia melanjutkan. Dia menggunakan 17 paten saya. Jika saja Anda mengetahui kehebatan angka 3, 6, dan 9, maka Anda akan memiliki kunci menuju alam semesta. Semua orang dimanapun harus memiliki sumber energi gratis. Keinginan yang membimbing saya dalam segala hal yang saya lakukan adalah keinginan untuk memanfaatkan kekuatan alam untuk melayani umat manusia. Kami mendambakan sensasi baru tetapi segera menjadi acuh tak acuh terhadapnya. Keajaiban masa lalu kini menjadi kejadian biasa. Perdamaian hanya dapat terjadi sebagai konsekuensi alami dari pencerahan universal. Otakku hanyalah penerima, di alam semesta. Ide itu muncul seperti kilatan petir dan dalam sekejap kebenaran terungkap. Tidak ada energi dalam materi selain yang diterima dari lingkungan. Indera kita memungkinkan kita untuk melihat hanya sebagian kecil dari dunia luar. Biarkan masa depan mengatakan yang sebenarnya dan menilai masing-masing berdasarkan pekerjaan dan pencapaiannya. Saat ini adalah milik mereka, masa depan, yang untuknya aku bekerja keras, adalah milikku. Jika kebencianmu bisa diubah menjadi listrik, itu akan menerangi seluruh dunia. Keyakinan saya teguh pada hukum kompensasi. Imbalan yang sebenarnya selalu sebanding dengan kerja keras dan pengorbanan yang dilakukan. Dari semua hambatan gesekan, yang paling menghambat pergerakan manusia adalah ketidaktahuan. Di dalam kristal kita mempunyai bukti yang jelas mengenai keberadaan prinsip kehidupan formatif, dan meskipun kita tidak dapat memahami kehidupan kristal, tetap saja ia adalah makhluk hidup. Seluruh sistem biologis kita, otak, dan bumi itu sendiri, bekerja pada frekuensi yang sama. 29 hari terakhir dalam sebulan adalah yang terberat. Setiap hari kami pergi bekerja dengan harapan menemukan sesuatu. Perkembangan progresif manusia sangat bergantung pada penemuan. Kita semua membuat kesalahan, dan lebih baik kita melakukannya sebelum kita mulai. Tidak ada subjek yang lebih menawan, lebih layak dipelajari, selain alam. Untuk memahami mekanisme besar ini, untuk menemukan kekuatan-kekuatan yang aktif, dan hukum-hukum yang mengaturnya, adalah tujuan tertinggi dari kecerdasan manusia. Sendirianlah, itulah rahasia penemuan, menyendiri, saat itulah ide lahir. Seluruh bumi akan diubah menjadi otak yang sangat besar. Otak saya hanyalah penerima, di alam semesta ada inti tempat kita memperoleh pengetahuan, kekuatan, dan inspirasi. Saya belum mendalami rahasia inti ini, namun saya tahu bahwa inti ini ada. Apakah alam itu kucing raksasa? Kalau begitu, siapa yang mengelus punggungnya? Ide baru tidak boleh dinilai dari hasil langsungnya. Mungkin aku gagal, tapi aku melakukan yang terbaik, tuanku ini mungkin melakukan sisanya. Saya hanya bisa mencapai kesuksesan dalam hidup saya melalui disiplin diri, dan saya menerapkannya sampai keinginan dan keinginan saya menjadi satu. Ketika nirkabel diterapkan sepenuhnya, bumi akan diubah menjadi otak yang sangat besar, yang mampu memberikan respons di setiap bagiannya. Perilaku antisosial adalah ciri kecerdasan di dunia yang penuh dengan konformis. Pemancar nirkabel saya tidak menggunakan gelombang hertzian, yang merupakan mitos yang menyedihkan, tetapi gelombang suara di ether. Jika Anda ingin menemukan rahasia alam semesta, pikirkan energi, frekuensi, dan getaran. Penyebaran peradaban bisa diibaratkan seperti api. Pertama, percikan api yang lemah, selanjutnya nyala api yang berkelap-kelip, lalu kobaran api yang sangat besar, yang kecepatan dan kekuatannya semakin besar. Sepanjang ketidakterbatasan, gaya-gaya berada dalam keseimbangan sempurna, dan karenanya energi dari satu pemikiran dapat menentukan pergerakan alam semesta. Saya tidak akan memberikan penemuan medan berputar saya untuk 1000 penemuan, betapapun berharganya. 1000 tahun kemudian, telepon dan kamera gambar bergerak mungkin sudah ketinggalan zaman,
namun prinsip medan magnet berputar akan tetap menjadi hal yang vital dan hidup bagi manusia. Sepanjang waktu yang akan datang, kristal adalah makhluk hidup pada awal penciptaan. Momen-momen besar lahir dari peluang besar. Kami membangun tetapi untuk meruntuhkan. Sebagian besar pekerjaan dan sumber daya kita terbuang sia-sia. Perjalanan kita selanjutnya ditandai dengan kehancuran. Di mana-mana terjadi kehilangan waktu, tenaga, dan nyawa yang sangat besar. Pemandangan yang suram, tapi nyata. Anda mungkin hidup untuk melihat kengerian buatan manusia di luar pemahaman Anda. Setiap makhluk hidup adalah mesin yang diarahkan pada roda alam semesta. Meskipun tampaknya hanya dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, lingkup pengaruh eksternal meluas hingga jarak yang tak terbatas. Tetapi naluri adalah sesuatu yang melampaui pengetahuan. Tidak diragukan lagi, kita memiliki serat-serat tertentu yang lebih halus yang memungkinkan kita memahami kebenaran ketika deduksi logis, atau upaya otak lainnya yang disengaja, sia-sia. Dalam waktu yang tidak lama lagi, akan dimungkinkan untuk menampilkan gambar apapun yang terbentuk dalam pikiran di layar dan menjadikannya terlihat di tempat manapun yang diinginkan. Kesempurnaan cara membaca pikiran ini akan menciptakan revolusi yang lebih baik dalam seluruh hubungan sosial kita. Meskipun bebas berpikir dan bertindak, kita disatukan, seperti bintang di cakrawala, dengan ikatan yang tidak dapat dipisahkan. Ikatan ini tidak dapat dilihat, namun kita dapat merasakannya. Gagasan mengenai energi atom hanyalah khayalan namun telah begitu kuat tertanam dalam pikiran, sehingga meskipun saya telah berkhotbah menentangnya selama 25 tahun, masih ada beberapa orang yang percaya bahwa hal tersebut dapat diwujudkan. Pada abad ke-21, robot akan menggantikan posisi pekerja budak di peradaban kuno. Dengan ide-ide itu seperti dengan ketinggian yang memusingkan yang Anda panjat, pada awalnya mereka menyebabkan Anda tidak nyaman dan Anda ingin sekali turun, tidak percaya pada kekuatan Anda sendiri, namun tak lama kemudian keterpencilan dari gejolak kehidupan dan pengaruh ketinggian yang menginspirasi menenangkan darah Anda, langkahmu menjadi tegas dan pasti dan kamu mulai mencari ketinggian yang lebih memusingkan. Alam dapat mencapai hasil yang sama dalam banyak cara. Tetapi pikiran perempuan telah menunjukkan kapasitas untuk semua perolehan dan pencapaian mental laki-laki, dan seiring generasi berikutnya, kapasitas tersebut akan diperluas, rata-rata wanita akan berpendidikan sama baiknya dengan rata-rata pria, dan kemudian berpendidikan lebih baik, karena kemampuan otaknya yang tidak aktif akan dirangsang untuk melakukan aktivitas yang akan menjadi lebih intens dan kuat karena istirahat selama berabad-abad. Perempuan akan mengabaikan preseden dan mengejutkan peradaban dengan kemajuan mereka. Tidak ada perangkat energi gratis yang diizinkan memasuki pasar. Ketika kecenderungan alami berkembang menjadi hasrat yang menggebu-gebu, seseorang maju menuju tujuannya dengan mengenakan sepatu 7 liga. Saya rasa Anda tidak dapat menyebutkan banyak penemuan hebat yang telah dibuat oleh pria yang sudah menikah. Saya selalu terdepan pada zaman saya. Semua materi berasal dari zat utama, eter bercahaya. Kadang-kadang saya merasa bahwa dengan tidak menikah, saya telah melakukan pengorbanan yang terlalu besar terhadap pekerjaan saya. Perempuan akan mengabaikan preseden dan mengejutkan peradaban dengan kemajuan mereka. Manusia, seperti alam semesta, adalah sebuah mesin. Tidak ada sesuatu pun yang memasuki pikiran kita atau menentukan tindakan kita yang bukan merupakan respons langsung atau tidak langsung terhadap rangsangan yang menyerang organ indera kita dari luar. Pendapat dunia tidak mempengaruhi saya. Saya telah menempatkan sebagai nilai-nilai nyata dalam hidup saya apa yang terjadi setelah saya mati. Saat ini adalah milik mereka, masa depan, yang untuknya aku bekerja keras, adalah milikku. Setiap usaha yang dilakukan secara terpaksa memerlukan pengorbanan tenaga. Saya tidak pernah membayar harga sebesar itu. 1 abad dari sekarang, tidak akan terpikir lagi oleh orang normal untuk kawin dengan orang yang tidak layak secara eugenik daripada menikah dengan penjahat biasa. Dalam waktu dekat, transmisi pesan nirkabel ke seluruh dunia akan menjadi sangat mudah sehingga setiap orang dapat membawa dan mengoperasikan peralatannya sendiri. Satu sinar cahaya dari sebuah bintang jauh yang jatuh ke mata seorang tiran di masa lalu mungkin telah mengubah jalan hidupnya, mungkin telah mengubah nasib bangsa-bangsa, mungkin telah mengubah permukaan bumi, yang begitu rumitnya proses-proses di alam. Pada saat ilmu pengetahuan mulai mempelajari fenomena non-fisik, ilmu pengetahuan akan mengalami kemajuan yang lebih besar dalam 1 dekade dibandingkan abad-abad sebelumnya keberadaannya.
Kita akan segera memiliki alat pembasmi asap, penyerap debu, ozonizer, alat sterilisasi air, udara, makanan dan pakaian, serta pencegah kecelakaan di jalanan, jalan layang, dan kereta bawah tanah di mana-mana. Hampir tidak mungkin tertular kuman penyakit atau terluka di kota, dan penduduk desa akan pergi ke kota untuk beristirahat dan memulihkan diri. Individu itu fana, ras dan bangsa datang dan pergi, tetapi manusia tetap ada. Motor yang saya buat di sana persis seperti yang saya bayangkan. Saya tidak berusaha memperbaiki desainnya, namun hanya mereproduksi gambar sesuai dengan pandangan saya dan pengoperasiannya selalu seperti yang saya harapkan. Pertikaian antar individu, serta antar pemerintah dan negara, selalu diakibatkan oleh kesalahpahaman dalam penafsiran luas istilah ini. Untuk menaklukkan dengan kekuatan semata menjadi semakin sulit setiap hari. Pertahanan terus mendapatkan keuntungan dari serangan, seiring kemajuan kita dalam ilmu penghancuran yang bersifat setan. Kehidupan adalah dan akan selalu menjadi sebuah persamaan yang tidak dapat dipecahkan, namun ia mengandung faktor-faktor tertentu yang telah diketahui. Meskipun kita mungkin tidak akan pernah bisa memahami kehidupan manusia, kita tahu pasti bahwa itu adalah sebuah gerakan, apapun sifatnya. Adanya gerak tentu saja menyiratkan suatu benda yang digerakkan dan suatu gaya yang menggerakkannya. Oleh karena itu, dimanapun ada kehidupan, di situ ada massa yang digerakkan oleh suatu gaya. Semua massa memiliki kelembaman, semua kekuatan cenderung bertahan. Masa depan akan menunjukkan apakah pandangan ke depan saya saat ini seakurat yang telah dibuktikan sebelumnya. Seperti kilatan petir dan dalam sekejap kebenaran terungkap. Saya menggambar diagram motor saya dengan tongkat di pasir. 1000 rahasia alam yang mungkin saya temukan secara tidak sengaja akan saya berikan demi rahasia yang telah saya geluti darinya melawan segala rintangan dan dalam bahaya bagi keberadaan saya. Ketika saya mendapat ide, saya langsung membangunnya dalam imajinasi saya. Saya mengubah konstruksi, melakukan perbaikan, dan mengoperasikan perangkat dalam pikiran saya. Sama sekali tidak penting bagi saya apakah saya menjalankan turbin dalam pikiran saya atau mengujinya di bengkel saya. Saya bahkan mencatat jika itu tidak seimbang. Yang pasti, beberapa planet tidak berpenghuni, namun ada pula yang berpenghuni, dan di antara planet-planet tersebut pasti ada kehidupan dalam segala kondisi dan fase perkembangan. Kita harus mengembangkan cara untuk memperoleh energi dari simpanan yang tidak akan pernah habis, menuju metode yang sempurna yang tidak memerlukan konsumsi dan pemborosan material apapun. Saya sekarang merasa yakin bahwa realisasi gagasan itu tidak lama lagi. Kemungkinan perkembangan yang saya maksud, yaitu pengoperasian mesin di titik manapun di muka bumi dengan menggunakan energi medium. Indera kita memungkinkan kita untuk melihat hanya sebagian kecil dari dunia luar. Pendengaran kami. Penglihatan kita terhalang oleh campur tangan tubuh dan bayangan. Untuk mengenal satu sama lain, kita harus menjangkau melampaui lingkup persepsi indera kita. Kita harus mengirimkan kecerdasan kita. Bepergian, mengangkut material, dan mentransfer energi yang diperlukan untuk keberadaan kita. Sepertinya saya selalu mendahului waktu saya. Saya harus menunggu 19 tahun sebelum Niagara dimanfaatkan oleh sistem saya, 15 tahun sebelum penemuan dasar nirkabel yang saya berikan kepada dunia pada tahun 1893 diterapkan secara universal. Saya telah memanfaatkan sinar kosmis dan menyebabkan mereka mengoperasikan alat penggerak. Setiap makhluk hidup adalah mesin yang digerakkan oleh roda alam semesta. Saya memperkirakan bahwa dalam waktu dekat lampu pijar model lama, yang memiliki filamen yang dipanaskan hingga mencapai kecerahan melalui aliran arus listrik melaluinya, akan hilang seluruhnya. Jadi kita menemukan bahwa 3 kemungkinan solusi dari masalah besar peningkatan energi manusia dijawab oleh 3 kata, pangan, perdamaian, pekerjaan. Orang yang ilmiah tidak bertujuan untuk mendapatkan hasil yang instan. Ia tidak menyangka ide-idenya yang maju akan langsung diterima. Pekerjaannya seperti pekerjaan seorang penanam, untuk masa depan. Tugasnya adalah meletakkan landasan bagi mereka yang akan datang, dan menunjukkan jalannya. Dia hidup, bekerja, dan berharap. Telingaku nyaris tidak menangkap sinyal-sinyal yang datang secara berurutan dan tidak mungkin dihasilkan di bumi. Tidak ada roket yang bisa mencapai bulan kecuali penemuan ajaib bahan peledak yang jauh lebih energi daripada yang pernah diketahui. Dan bahkan jika bahan bakar yang diperlukan dapat diproduksi,
masih harus ditunjukkan bahwa mesin roket akan beroperasi pada suhu 459 derajat di bawah nol, suhu ruang antar planet. Tinggal menunggu waktu saja kapan manusia akan berhasil menghubungkan mesin mereka pada roda alam. Salah satu peristiwa besar dalam hidup saya adalah pertemuan pertama saya dengan Edison. Pria luar biasa ini, yang tidak menerima pelatihan ilmiah, namun telah mencapai begitu banyak hal, membuat saya takjub. Saya merasa waktu yang saya habiskan untuk mempelajari bahasa, sastra, dan seni terbuang percuma, meskipun kemudian, tentu saja, saya mengetahui bahwa hal ini tidaklah benar. Dari semua hal, aku paling menyukai buku. Ayah saya memiliki perpustakaan yang besar dan kapanpun saya bisa mengelolanya, saya berusaha memuaskan hasrat saya untuk membaca. Kita harus mulai dari akar yang mendasarinya, kita harus melakukan reformasi radikal pada karakter makanan. Ada sesuatu dalam diri saya yang mungkin hanya ilusi seperti yang sering terjadi pada orang-orang muda yang gembira, tapi jika saya beruntung bisa mencapai beberapa cita-cita saya, itu akan demi kepentingan seluruh umat manusia. Jika harapan tersebut dapat terwujud, pemikiran yang paling menarik adalah bahwa hal tersebut merupakan perbuatan orang Serbia. Sungguh ironi, pekerjaan pertama saya adalah sebagai juru gambar. Saya benci menggambar, bagi saya itu adalah gangguan yang paling buruk. Untungnya, tidak lama kemudian saya mendapatkan posisi yang saya cari, yaitu kepala teknisi listrik di perusahaan telepon. Sampai saat itu saya tidak pernah menyadari bahwa saya memiliki karunia penemuan tertentu, namun Lord Rayleigh, yang selalu saya anggap sebagai ilmuwan ideal, telah mengatakan hal tersebut dan jika itu masalahnya, saya merasa bahwa saya harus berkonsentrasi pada hal tersebut. Suatu ide besar. Saya harus berpikir bertahun-tahun untuk mencapai hasil tertentu, yang oleh banyak orang diyakini tidak mungkin tercapai, dan kini terdapat banyak pihak yang mengajukan klaim, dan jumlah mereka meningkat pesat, seperti jumlah kolonel di selatan setelah perang. *2.1 Keberhasilan praktis suatu gagasan, terlepas dari manfaat yang terkandung di dalamnya, bergantung pada sikap orang-orang sezamannya. Jika tepat waktu, maka hal ini dapat diadopsi dengan cepat, jika tidak, ia cenderung tumbuh seperti tunas yang terpikat keluar dari tanah oleh sinar matahari yang hangat, hanya untuk terluka dan terhambat pertumbuhannya oleh embun beku berikutnya. Bahkan materi yang disebut anorganik, diyakini mati, bereaksi terhadap rangsangan dan memberikan bukti nyata adanya prinsip hidup di dalamnya. Segala sesuatu yang ada, organik atau anorganik, hidup atau mati, rentan terhadap rangsangan dari luar. Tetapi saya berharap hal ini juga akan segera menunjukkan bahwa dalam eksperimen saya di barat saya tidak hanya melihat sebuah visi, namun telah melihat sebuah kebenaran yang besar dan mendalam. Saya berasal dari ras yang sangat kurus dan berumur panjang. Beberapa nenek moyang saya berumur 100 tahun, dan salah satunya hidup 129 tahun. Saya bertekad untuk mempertahankan rekor dan menyenangkan diri saya sendiri dengan prospek yang sangat menjanjikan. Lagi pula, alam telah memberi saya imajinasi yang jelas. Dalam jangka waktu yang lama, kecerdasan yang ditransmisikan tanpa kabel akan berdenyut di bumi seperti denyut nadi melalui organisme hidup. Yang menakjubkan adalah, dengan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh saat ini, tidak ada upaya yang dilakukan untuk mengganggu kondisi elektrostatis atau magnet bumi, dan mengirimkan, atau bahkan yang lainnya, kecerdasan. Hari ketika kita akan mengetahui secara pasti apa itu listrik akan mencatat peristiwa yang mungkin lebih besar, lebih penting daripada peristiwa apapun yang pernah tercatat dalam sejarah umat manusia. Akan tiba waktunya ketika kenyamanan, dan mungkin keberadaan manusia, akan bergantung pada agen yang luar biasa itu. Ini adalah prestasi sederhana dari teknik kelistrikan ilmiah, hanya saja mahal, dunia yang buta, penakut, dan penuh keraguan. Dari semua hal, aku paling menyukai buku. Betapa luar biasa kehidupan saya yang dapat diilustrasikan oleh sebuah kejadian. Sebagai seorang remaja, saya terpesona oleh gambaran tentang air terjun Niagara. Saya telah membaca dengan teliti, dan membayangkan dalam imajinasi saya sebuah roda besar yang dijalankan di dekat air terjun. Saya mengatakan kepada paman saya bahwa saya akan pergi ke Amerika dan melaksanakan rencana ini. 30 tahun kemudian saya melihat ide-ide saya dilaksanakan di Niagara dan kagum pada misteri pikiran yang tak terduga. Pikiran manusia berpikir tapi menyulitkan. Segera setelah satu masalah terselesaikan, solusi tersebut menimbulkan komplikasi baru,
masalah lain yang mungkin belum pernah ada sebelumnya. Itu adalah salah satu masalah terbesarku ketika aku masih muda. Aku menemukan banyak hal yang sangat bagus, tapi selalu saja aku mendapat komplikasi. Saya harus bekerja sangat keras untuk mengatasinya. Manusia adalah robot yang bergerak sendiri yang sepenuhnya berada di bawah kendali pengaruh eksternal. Meskipun disengaja dan ditentukan sebelumnya, tindakannya diatur bukan dari dalam, tetapi dari luar. Dia bagaikan pelampung yang terombang-ambing oleh gelombang laut yang bergejolak. Kami dapat memproduksi sesuka hati, dari stasiun pengirim. Dampak listrik di wilayah tertentu di dunia, kita dapat menentukan posisi relatif atau arah suatu benda bergerak, seperti kapal di laut, jarak yang ditempuh benda tersebut, atau kecepatannya. Setelah beberapa generasi berlalu, mesin kita akan digerakkan oleh kekuatan yang dapat diperoleh di titik manapun di alam semesta. Dengan bentuk instrumen nirkabel berbeda yang saya rancang beberapa tahun lalu, alat ini dapat digunakan untuk menemukan lokasi biji logam di bawah tanah, dan tampaknya kapal selam juga dapat dideteksi dengan cara yang sama. Perdamaian universal sebagai hasil upaya kumulatif selama berabad-abad yang lalu dapat terwujud dengan cepat, tidak seperti kristal yang tiba-tiba terbentuk dalam solusi yang telah dipersiapkan secara perlahan. Ilmu pengetahuan hanyalah penyimpangan dari dirinya sendiri kecuali jika tujuan utamanya adalah memperbaiki umat manusia.